2019 lalu, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar Promkes bagi tenaga pendidik terkait kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat yang diterapkan kepada para siswa sekolah dasar. Dalam hal ini, Dinkes Kota Kediri turut mengundang tenaga pendidik atau guru sekolah dasar kelas 3 sekecamatan pesantren Kota Kediri. Lalu seperti apa berlangsungnya kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Seperti inilah pemirsa suasana dalam pembinaan atau sosialisasi terkait program promosi kesehatan kepada para guru sekolah dasar sekecamatan pesantren Kota Kediri. Dengan tujuan untuk menerapkan pola hidup sehat kepada para siswa sekolah dasar inilah, Dinas Kesehatan Kota Kediri selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi melalui guru-guru sekolah dasar agar nantinya bisa diterapkan kepada para siswanya sehingga anak-anak di Kota Kediri bisa terhindar dari penyakit. Tidak hanya dari Pak Bonnya saja, yang cleaning service itu saja yang harus kita juwei, harus kita beritahu terus-menerus, ingatkan, tetapi juga warga dari sekolah, ya. Kemudian beraktivitas fisik di sekolah, seperti melaksanakan senam sebelum masuk, melaksanakan olahraga ya pada saat pelajaran olahraga. Kemudian memberantas jentik nyamuk, ini juga PHBS di sekolah. Sehingga murid, guru dan masyarakat lingkungan sekolah terlindung dari gangguan dan ancaman penyakit. Setuju? Setuju ya? Saya dari SDN Bangsal 3, nama saya Gulam, Pak Gulam. Gulam. Dengan terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga murid dan guru dan masyarakat serta lingkungan sekolah terlindung dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Dengan adanya lingkungan yang bersih, anak-anak dan juga gurunya, pendidiknya itu semangat dalam proses belajar mengajar yang ada di kelas. Contoh, kelasnya bersih, lingkungan sekitar juga bersih, tidak ada sampah-sampah yang berserakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Proses belajar mengajar baik dari segi gurunya ataupun siswanya menjadi meningkat ya. Apa yang diterangkan gurunya itu bisa diterima oleh anak. Beda kalau kelasnya kotor, kemudian kelasnya gelap ya. Ada anak yang sakit, batuk-batuk, waduh ini mengganggu yang lain ya Bapak Ibu ya. Pasti semangat yang lainnya juga tidak akan bagus. Citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat dan menjadi percontohan sekolah sehat bagi yang lainnya. Dengan adanya sosialisasi seperti ini pemirsa, kedepannya para guru bisa menerapkan pola hidup sehat mulai dari lingkungan yang bersih dan mengajari para siswa untuk menjaga kebersihan, sehingga para siswanya bisa dengan nyaman mendapatkan ilmu di sekolahan. Ya, hari ini Dinas Kesehatan melakukan pembinaan atau sosialisasi tentang program promosi kesehatan kepada Bapak Ibu guru sekolah dasar se-Kota Kediri, terutama untuk guru-guru kelas 3 SD. Nah, kenapa kita lakukan untuk guru-guru kelas 3 SD? Jadi kita tahu bahwa di sekolah dasar itu ada kelas bawah dan kelas atas. Nah, kita mulai dari yang kelas bawah. Kelas bawah ini di kelas 3, tidak dilakukan di kelas 1 karena siswa-siswa kelas 3 secara kejiwaan sudah bisa diajak berkomunikasi dan diajak untuk mempromosikan program-program kesehatan. Kalau kelas 1 masih belum. Kira-kira seperti itu. Dalam kegiatan Promkes bagi tenaga pendidik ini pemirsa juga turut menghadirkan narasumber untuk memberikan pemaparan materi terkait bagaimana strategi komunikasi promosi kesehatan bagi siswa.
sehingga para guru yang hadir dalam kegiatan ini nantinya bisa dengan mudah berkomunikasi untuk menerapkan program-program pola hidup sehat kepada siswanya. Pada saat kita menyampaikan suatu informasi, informasi kepada sasaran kita yaitu siswa tersebut kita tidak bisa memaksa harus terjadi perubahan. Misalnya yang paling cepat itu salah satunya tujuannya untuk merubah pengetahuan. Kemudian aspek perilaku. Ya, setelah ada pesan juga, kita ada perilaku. Oh, perilakunya anak ini akan minta kepada orang tua untuk misalnya ini agak lebih dalam ya. Keluarga atau rumah murid penjenengan itu enggak punya jamban. Ya, enggak punya jamban. Memang di kesehatan ada strategi-strategi yang harus kita lakukan supaya terjadi perubahan perilaku. Kira-kira dengan strategi komunikasi apa supaya murid kita itu bisa menyampaikan ke sekolah untuk bapaknya. Kan dia malu ya nggak punya jamban. Kita gunakan pesan tersebut, komunikasi tersebut kepada anak didik kita yang nggak punya jamban. Dia akan pulang biasanya. Ya, dia akan pulang ke rumah. Kita pesen nih, besok Bu Guru mau datang ke rumahmu. Kemudian bagi bapaknya yang merokok, orang tuanya, ada memang komunikasi yang nonverbal yang disampaikan oleh seorang anak, tetapi strategi itu diberikan di sekolah untuk memancing ya, menyadarkan ayahnya itu supaya berhenti merokok, tapi dengan komunikasi nonverbal. Kira-kira apa di sekolah? Diajari dulu, jadi dalam strategi komunikasi murid itu juga dilibatkan. Dia pulang pakai masker, maskernya ditutup, ditulisi. Ya, tidak merokok. Ada tulisannya. Jadi dia tidak mengatakan sesuatu kepada orang tuanya, tetapi cukup dengan menggunakan tutup muka ada tulisannya.